ketika dipuji jangan terbang, ketika dicaci dan difitnah tidak tumbang. Nanti pada waktunya kita akan melihat yang sesungguhnya terjadi, yang senyatanya terjadi. Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai pasangan Capres dan juga Cawapres. Langsung dari arena deklarasi di Surabaya, Jawa Timur, saya sudah bersama dengan bakal Capres Anies Baswedan dan bakal Cawapres Muhaimin Iskandar. Halo Mas Anies dan juga Caimin, terima kasih sudah meluangkan waktu. Langsung saja saya mau ke Mas Anies dulu, nanti baru saya ke Caimin. Mas Anies sudah deklarasi berdua, narasinya yang dibawa apakah tetap narasi perubahan atau akan ganti narasi mengingat Caimin berasal dari koalisi pemerintahnya Pak Jokowi? Ya, jadi ketika kita bicara tentang perubahan, maka kita ingin Indonesia yang lebih baik terus-menerus. Jadi ke depan kita akan selalu menginginkan adanya perbaikan, dan perbaikan itu dimulai dengan kemauan kita untuk merubah diri menjadi lebih baik. Jadi tetap ada narasi perubahan, dan intinya adalah kita ingin menjadikan keadilan menjadi faktor utama di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Oke, dengan membawa narasi perubahan, Caimin, apakah Caimin sudah mungkin diskusi ataupun melaporkan soal pembentukan koalisi antara Nasdem dan juga PKB, pasangan Amin ini kepada Presiden Jokowi? Ya, dalam waktu singkat 2 hari memang belum sempat, tapi melalui tokoh-tokoh yang mendampingi beliau terus melakukan komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, Mas Anies, dari tadi pada saat pidato ya, kami belum mendengar apa sebetulnya alasannya Mas Anies kemudian memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Apakah faktor Jawa Timur dan juga NU menjadi faktor yang cukup penting dipertimbangkan oleh Mas Anies? Kalau kriteria masih sama, kriterianya seperti yang selama ini disebutkan. Jadi satu adalah faktor pemenangan pemilu. Yang kedua adalah bekerja bersama di dalam membangun pemerintahan. Dan beliau punya pengalaman yang lengkap. Dimulai di DPR lengkap, di kementerian juga lengkap. Kemudian yang ketiga memperkuat koalisi, jelas memperkuat koalisi. Jadi kriteria itu masuk. Yang keempat chemistry. Nah, chemistry aja Sama-sama. Udah Sama-sama aktivis. dari 90 itu masuk. Kemudian yang kelima adalah sevisi, ya, sevisi. Nah, yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral buat koalisi itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat. Jadi kriteria pertamanya kan itu membantu kontribusi untuk pemenangan. Dan ini artinya ada basis pemilih, ada basis wilayah yang bisa membuat koalisi ini punya jangkauan lebih luas. Kalau Caimin sendiri ini kan sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra sudah lebih dari 1 tahun ya, sejak Agustus tahun lalu. Kemudian dalam waktu singkat tadi Caimin bilang 3 hari Anda memutuskan untuk berpasangan dengan Mas Anies Baswedan begitu. Apa pertimbangannya dan apakah kemudian keputusan ini sudah dikomunikasikan kepada Partai Gerindra, Golkar dan juga PAN? Karena Pak Zulkifli Hasan mengatakan Anda belok tanpa sen. Saya sudah komunikasi teman-teman Gerindra. Sama Pak Erlangga, waktu hari ulang tahun PAN juga sempat ngobrol-ngobrol singkat. Saya bilang koalisi Pak Prabowo sudah cukup untuk bisa 1 tiket, tentu memungkinkan tanpa PKB pun bisa jalan. Dan dengan saya bergabung dengan Pak Anies ini tentu mempermudahlah teman-teman di sana untuk segera mengambil keputusan. Jadi alasan Anda tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau tidak kunjung dipilih menjadi cawapresnya Pak Prabowo itu alasan Anda kemudian berpasangan dengan Mas Anies? Iya, tentu saja salah satu alasannya. Tetapi yang lebih penting adalah kebersamaan dengan Pak Anies ini sudah satu gagasan, satu ide, satu gerakan yang tinggal melanjutkan saja. Mas Anies, kalau dari Caimin sudah berkomunikasi ya, menyampaikan ke Golkar, Gerindra dan juga Golkar, Gerindra dan juga PAN. PAN belum ya? Makanya Pak Zul bilang belok tanpa sen. Kalau Mas Anies, kami dengar sebetulnya Anda sudah berusaha berkomunikasi dengan Mas AHY tapi tidak diberikan waktu. Tapi dengan PKS Anda sudah bertemu dengan Presiden PKS dan juga Ketua Majelis Suro PKS. Anda mungkin bisa jelaskan pertama kali di sini. Itu betul semua. Jadi udah nggak usah dijawab lagi, udah jelas itu udah betul. Nah, berarti benar udah meminta waktu ke Mas AHY tapi tidak diberikan. Betul. Oke. Tapi kenapa kemudian ada komunikasi yang buntu gitu? Ya, nanti kita jelaskan pada waktunya. Biar hari ini kita mensyukuri, kita menengok ke depan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ingin agar koalisi ini
bisa mewujudkan mimpi rakyat Indonesia. Ya, kemarin ada dinamika. Nanti pada waktunya kita akan ceritakan secara runtut. Tapi kami melihat penting bagi kita semua untuk fokus bahwa ini bukan soal siapa duduk di mana. Ini adalah soal Indonesia ingin kebutuhan pokoknya lebih terjangkau, lapangan pekerjaannya tersedia. Kita ingin pendidikan yang berkualitas dan harganya terjangkau. Kita ingin kesehatan yang lebih baik. Jadi yang ada dalam pikiran, gagasan kita adalah bagaimana ide-ide itu bisa mewujud melalui proses demokrasi. Ruang demokrasi ini ada pilpres, ada pileg. Jadi gagasan itulah yang menjadi pegangan kita. Nah, dinamika-dinamika begitu menarik untuk dibicarakan. Tapi rakyat sebetulnya pengen tahunya adalah ini apa yang akan nanti kami rasakan. Nah, itu yang jadi konsentrasi kita. Tapi Anda dituduh berbagai macam nih Mas Anies. Bagaimana dituduh pengkhianat, dituduh tidak komit dengan janjinya, dengan ada tuduhan-tuduhan itu. Bagaimana kemudian Mas Anies menanggapi tuduhan itu? Ya, inilah ujian keikhlasan. Semoga Allah berikan pada kita kekuatan, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan kemampuan untuk ketika dipuji jangan terbang, ketika dicaci dan difitnah tidak tumbang. Nanti pada waktunya kita akan melihat yang sesungguhnya terjadi, yang senyatanya terjadi. Dan itu jauh lebih kuat daripada berbantah kata. Terakhir sekali Mas Anies, tidak ada tekanan politik dari Pak Surya Paloh kepada Anda dalam memilih Caimin. Ini murni pilihan Anda atau memang ada tekanan politik? Ada paksaan? Begini, Pak Surya Paloh memaksa bagaimana? Beliau itu selalu terbuka. Dan ketika berdiskusi, berdebat, Pak Surya Paloh itu siap untuk mendengar kalimat paling berbeda sekalipun. Jadi jangan dibayangkan suasananya seperti suasana tidak dialogis. Dialogis. Dan beliau sering sekali ketika kita sampaikan argumen, dengar oke, kalau gitu saya setuju. Jadi prosesnya sangat terbuka. Oke, terakhir kepada Caimin ya, ketika Anda memutuskan berpasangan dengan Mas Anies Baswedan, tadi Anda di pidato juga mengatakan Anda sempat deg-degan begitu ya, takut. Nah, ini kita lihat bahwa akan ada serangan-serangan kepada PKB dan kepada Anda pribadi untuk penjegalan berpasangan dengan Mas Anies, terutama lewat kasus-kasus. Anda bagaimana? Biasa. Setiap 5 tahun pemilu bukan hanya tantangan eksternal, internal juga banyak. Dinamika itu biasa bagian dari nafas perjuangan yang mewarnai. Jadi tetap semangat? Semangat. Tetap optimis, nggak akan dijegal sampai nanti pendaftaran? Aman. Oke, terakhir nanti apakah akan mengajak kembali mungkin Demokrat bergabung dalam koalisi perubahan? Karena PKS barusan konvers dan mengatakan tetap mendukung Anda sebagai capres dan untuk cawapres nanti akan dibicarakan dengan Majelis Syuro. Dan itulah sebabnya tadi saya dalam sambutan saya sampaikan menyambut juga Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri, kemudian Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu, karena mereka memang bersama-sama. Dan ada aturan dalam ADART-nya yang mengatakan bahwa penentuan capres dan cawapres harus melalui mekanisme musyawarah di Majelis Syuro. Jadi proses itu yang dilewati oleh PKB kemarin. Jadi kami ingin gambarkan bahwa ini sebetulnya soal waktu saja, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh relawan, pendukung, simpatisan, yuk kita fokus pada niat utama. Niat utama kita apa sih ini? Niat utama kita itu ingin melakukan perubahan. Jangan sampai keramaian-keramaian ini menyita energi, menyita konsentrasi. Yuk kita fokus pada tujuan utama kita. Jadi Demokrat pintunya masih dibuka nggak untuk koalisi perubahannya Nasdem dan PKB? Sebetulnya bukan hanya Demokrat. Siapa saja yang mau bergabung, kita akan mengatakan sugeng rawuh, ahlan wa sahlan, selamat datang. Baik, terima kasih sekali.